nggih Bapak Ibu. Nembe. Katakan malih Pak bisa dijelasin itu yang kanton kan mboten ngira. Terima kasih Mas Abi untuk waktunya di sini. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan memberikan materi tentang silase. Nah sebenarnya untuk pakan ini pada dasarnya untuk sapi itu dari suket maupun dami Pak. Campur. Dan maksudnya alam, maksudnya enten sing angon sapi teng sawah nopo. Kan jare mboten dami kan. Ini tujuannya monggo diberikan materi ini paling tidak itu sapi diberikan pakan dengan nutrisi yang mendekati dengan rumput segar. Sebenarnya kalau untuk sapi ya cocoknya memang secara alamiahnya untuk makannya memang dengan rumput gitu, bukan dengan jerami. Jadi pada kesempatan ini untuk silase ini merupakan salah satu teknologi untuk bagaimana caranya agar pakan yang sebenarnya kurang, kalau menurut secara nutrisi itu kurang, jadi diberikan tambahan nutrisi, diolah dengan teknologi yang berkembang sekarang untuk bisa meningkatkan kadar kandungan nutrisi. Nah, misal tiang kan di area pakan itu sensai, berarti dia kan tiangnya sehat, produksinya saya terus kemudian reproduksi. Nah, ini reproduksi itu termasuk mungkin pas dikawin itu kok orang jadinan, dan itu berarti ya salah satunya dari pakan ini. Dan untuk selanjutnya pengertian silase ini seperti yang dari awal tadi, ini merupakan pakan yang diawetkan dari proses baku yang berupa tanaman hijauan, limbah industri pertanian, serta bahan makan alami lainnya dengan jumlah kadar atau kandungan air pada tingkat tertentu. Dan ini nanti berarti kita bisa menggunakan untuk contoh nanti pakai jerami ya Mas Adi, pakai rumput. Kemudian selanjutnya Mas, nah ini Pak, untuk tujuan pembuatan silase. Sebenarnya untuk tujuannya itu sendiri, silase ini untuk memaksimalkan pengawetan kandungan nutrisi yang terdapat pada hijauan atau bahan pakan ternak lainnya, kemudian dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Lanjut Mas Adi. Ini untuk kandungan nutrisi rumput kaliandra dan rumput odot, tulisannya mungkin kurang jelas, tapi ini memang untuk kaliandra dan rumput odot ini termasuknya untuk proteinnya cukup tinggi. Kemudian lanjut. Nah, itu untuk alat-alat dan bahan yang bisa digunakan untuk praktek, yaitu yang pertama silo atau kantong plastik, kemudian colok, arit atau alat yang lainnya untuk bisa mencacah rumput tersebut. Kemudian ada bahan, kalau di sini di contohnya ini ada kaliandra, rumput odot, dedak halus, ombok dan tetes tebu. Kemudian untuk langkah pembuatannya, kalau untuk langkah-langkah ini gambaran saja. Untuk kaliandra dan rumput odot ini untuk awalnya bisa ditimbang. Kalau nanti pakai rumputnya rumput apa? Sembarang. Satu contohnya rumput odot. Odot nggih kula nanam tanah. Oh, Odot nggih. Jadi sebagai contoh berarti mungkin rumputnya tersebut ditimbang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dipotong dengan ukuran 3-5 cm, kemudian dicacah agar mudah ini dimasukkan ke dalam wadah silo tersebut. Kemudian bahan yang sudah siap dibuat, diberikan imbuhan bahan aditif berupa dedak halus, ombok, dan tetes tebu, kemudian dicampur secara merata. Dan nanti bahan-bahan tambahan itu nanti ditabur-taburkan, disebar-sebarkan dan merata, terus habis itu dicampur. Terus bahan tersebut dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik. Nah ini nanti
setelah dicampur terus dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditutup rapat. Jadi jangan sampai ada angin atau udara yang masuk. Jadi kalau semisal ada lubang atau ada celah sedikit untuk air masuk, itu nanti bisa gagal. Terus bisa dibiarkan selama 2 sampai 3 minggu, 3 minggu paling tidak, untuk membentuk fermentasi silase tersebut biar menjadi maksimal. Kemudian untuk nanti ketika sudah 3 minggu kita buka, kalau semisal silase itu yang baik itu ada ciri-cirinya, yaitu ada beberapa ciri, yaitu ada rasa dan wanginya asam. Tapi bukan sak dijilat ya, tapi mau dicium mawon. Wangi dan asam. Warna pakan ternak masih hijau. Jadi kalau misal pakai rumput berarti rumputnya bukan layu, ya masih hijau, masih ya paling tidak enggak layu kering. Kemudian tekstur rumput masih jelas, masih berbentuk rumput. Kemudian tidak berjamur, tidak berlendir dan tidak menggumpal. Kalau semisal dari salah satu yang tersebut di atas masih terlihat ketika kita membuka wadah yang berukuran tersebut, berarti ya kemungkinan sudah gagal. Jadi harus benar-benar apa, tidak boleh terkena angin, tidak boleh terkena udara, air dan sebagainya. Demikian materi yang sedikit dari saya. Di sini kami juga masih belajar ya, masih belajar, kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada yang lebih, kita juga tidak merasa lebih bisa, tapi kita juga belajar dari pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini. Kalau misal ada pertanyaan, ada masukan, monggo bisa ditanyakan. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Dari saya banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katule mah katule tuan. Ya dicampur ya, dipelukan katule. Katule diurut-urut susah. Ukurane katule berapa kilo? Sampai begini.